Bismillah, sahabat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmatiku dan juga merahmati kalian. Sebagai muslim, kita punya kewajiban untuk senantiasa membaca kitab suci Al-Quran, karena kita meyakini, mengimani bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada kita melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah merupakan petunjuk, merupakan bimbingan bagi kita supaya kita bisa selamat dari kehidupan dunia menuju kepada kehidupan akhirat kita kelak. Tapi di samping itu, ya Allah juga melalui Rasulnya memberikan dorongan, motivasi kepada kita untuk senantiasa membacanya. Dan membaca yang dimaksud adalah melafazkannya. Ya, ini maksudnya adalah menggerakkan kedua bibir ketika membaca. Ya, maka itu dikatakan sebagai membaca. Nah, membaca ini akan mendapatkan pahala-pahala kebaikan karena memang di dalamnya terdapat sekali yaitu keutamaan dan kebaikan. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ad-Darimi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Man qara'a harfan minal Qur'an falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha wala aqulu alif lamim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Jadi barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan memperoleh satu kebaikan, satu pahala kebaikan dengannya. Dan satu pahala kebaikan itu ia diberikan ganjaran 10 kalinya, akan dibalas dengan 10 kalinya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi alif lam mim itu jumlahnya 3 huruf. Berarti dikali 10 maka akan memperoleh 30. Nah, bagi kita sebagai seorang muslim yang selama ini melakukan kebaikan-kebaikan untuk memperoleh pahala-pahala kebaikan dan kita ingin mendapatkan nominal pahala dari Allah, maka membaca Al-Quran adalah juga merupakan ladang yang dapat kita, ya katakanlah, yang dapat kita lakukan, yang dapat kita kerjakan, sehingga dengan rajin kita membaca Al-Quran, kita akan memperoleh pahala yang banyak sekali. Katakanlah kita dalam sebulan kita khatam Al-Quran, berapa jumlah huruf yang ada di dalam Al-Quran, maka akan dikali 10-nya, maka insya Allah akan memperoleh pahala yang banyak. Ya, oleh sebab itu janganlah kita ini merasa sungkan, malas ya untuk membaca Al-Quran. Kita luangkan waktu kita, apakah di pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun malam hari, kita membaca yaitu ayat-ayat Al-Quran. Ya, dan kita niatkan semata-mata mencari pahala, mencari ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan itu kita akan memperoleh banyak sekali pahala-pahala kebaikan. Dan di samping itu, dengan pahala-pahala kebaikan ini juga Allah akan hapus ya kesalahan-kesalahan kita. Ya, karena dalam ayat Allah juga mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan ya itu dapat menghapus, dapat menghilangkan yaitu keburukan-keburukan. Banyak perkara yang kita tidak mengetahui kalau kita tidak belajar. Banyak perkara yang kita masih gelap ya karena kita memang tidak tahu. Maka dengan kita belajar, seperti sekarang kita mendengarkan penjelasan dari Rasulullah, ada keutamaan yang luar biasa dari membaca Al-Quran, yaitu kita akan memperoleh yaitu pahala ganjaran dari membaca Al-Quran, bukan secara penuh Al-Quran, tapi bayangkan dihitung huruf demi huruf. Satu huruf akan diberikan pahala satu kebaikan dan dilipat gandakan sampai 10.
Jadi kalau kita membaca alif, maka kita akan memperoleh 10 kebaikan. Kita baca alif lam, maka akan memperoleh 20. Kalau kita baca alif lam mim, maka kita akan memperoleh 30 pahala kebaikan dan begitu seterusnya. Ya, mudah-mudahan dengan kita membiasakan diri membaca Al-Quran, menggerakkan lisan kita, menggerakkan bibir kita, melafazkan Al-Quran dari surat yaitu Al-Fatihah sampai kepada surat An-Nas, yang kita niatkan ikhlas semata-mata mencari pahala dari Allah. Ya, mudah-mudahan dengan kita sering membacanya, kita akan memperoleh banyak pahala-pahala kebaikan. Ya, mudah-mudahan menjadi tabungan amal buat kita kelak, supaya kita dapat menyeimbangkan yaitu keburukan-keburukan kita. Karena sebagai manusia kita juga tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Ya, sebagai manusia kita tidak luput dari dosa, sebagaimana dikatakan Nabi, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Nah, mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, di antaranya membaca Al-Quran, maka kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan, yang kita himpun dengan baca Al-Quran, ya nanti ya dapat kita bandingkan supaya kita dapat kalahkan keburukan kita dengan kebaikan-kebaikan. Maka sebab itu, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, jangan malas untuk membaca Al-Quran, jangan sungkan, cintailah Al-Quran, dan cara mencintai Quran adalah dengan cara membacanya. Sekaligus kita juga hendaklah untuk memahaminya, hendaklah kita juga berusaha untuk menghayati isi kandungan dari ayatnya, dan kemudian kita berusaha mengamalkannya, dan kita juga berusaha untuk mengajak yaitu kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, atau orang-orang yang dekat dengan kita juga untuk membacanya. Semoga Allah jadikan kita sebagai ahli Quran, yaitu orang-orang yang sangat mencintai Al-Quran, membaca, memahami, mengamalkan, dan juga menyebarluaskan ajaran Al-Quran. Mudah-mudahan dapat memberikan faedah untuk kita seluruhnya.